Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bincang santai Lamahu Milad saat ini di Nabawi dengan beberapa perwakilan dari jamaah. Saat ini berada di pelataran Nabawi. Insyaallah hari ini kita sudah masuk di hari terakhir di Nabawi. Kami saat ini menghadiri beberapa perwakilan jamaah dari beberapa wilayah, beberapa provinsi. Saat ini kami ingin berbincang-bincang dengan santai di hari ini. Insya Allah ini menjadi wasilah buat kita semuanya untuk bisa membangun Lamahu ke depan lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kita sapa orang-orang terhormat di hari ini yang bersama kami di milad ini. Kita sapa satu-satu. Mudah-mudahan kami tidak salah memilih orang di milad ini dan meramaikan suasana dalam umroh bersama beberapa tokoh penting saat ini di berada pemberangkatan di milad 6 Lamahu. Sebagai info, bapak-bapak yang hadir di sini, para ustadz, bahwa milad Lamahu kami membangun pertama kali itu tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret 2018. Ini udah mau 6 tahun ya. Perjalanan kami luar biasa Pak membangun ini. Sejak kami bangun, kami diterpa suatu banyak pengalaman-pengalaman sehingga bisa sampai di 6 tahun ini. Ya, hadir di sini kami mau menyapa Bapak Ibu. Insyaallah kami tidak salah nama ini. Mudah-mudahan dari beberapa tempat Bapak, dari ada Palangkaraya, ada Manado, ya, kemudian ada Gorontalo, dan kemudian juga ada tokoh orang tua kita juga saya bawa ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu parameter bahwa orang umroh itu tidak melihat jabatan, tidak melihat suatu posisi dia dari mana asalnya, tetapi dia melihat apa kebaikan di dalamnya. Itulah yang kami mengambil suatu hikmah di dalam ini, Pak. Insyaallah ini menjadi suatu tantangan kita untuk bisa bagaimana beribadah umroh sebenarnya. Ya, selamat pagi Madinah. Ya, ini kebetulan di kanan kiri kami, pertama sebelah kanan ujung adalah Ustadz Ahmad Bustani. Ya, selamat pagi Ustadz Ahmad. Pagi, Bang. Ya, Ustadz Ahmad itu adalah merupakan mutawif kita yang sering bawa jamaah kami selama ini. Salah sudah memasuki 2 tahun. Beliau ini bersama kami dalam rangka mengawal ataupun sebagai pendamping ibadah yang baik buat kami. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat walafiat hari ini. Kemudian di samping kanan kami, alhamdulillah bersama hari ini, yaitu Bapak Harson Anto. Beliau adalah sebagai perwakilan dari jamaah Gorontalo. Kalau nggak salah sehari-hari beliau kami menyapa sangat sibuk. Pekerjaan beliau saat ini sebagai pengacara di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Pak Harson. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berada perwakilan dari Palangkaraya. Kalau nggak salah keliru saya menyebut nama beliau, Bapak Naris Budi Setiawan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Naris. Ya, Pak. Sehat-sehat Pak Naris ya, insyaallah. Sehat. Beliau sebagai saat ini beliau memang amanah penting di negara Indonesia, yaitu sebagai satuan dari Polri. Satuan dari Polri beliau bersama kami saat ini. Alhamdulillah. Kita nggak tahu bagaimana bisa dapat info Lamahu ini ya. Sampai mana. Nanti ini asik ya kita ngobrol di hari ini. Kemudian lalu di samping kiri kami ini adalah perwakilan dari
Provinsi Manado. Masya Allah, ini beberapa provinsi yang kami undang saat ini hadir di sini. Beliau adalah Bapak Hartoni Jahabi. Assalamualaikum Pak Tony, bisa bergabung dengan Lamahu di pagi ini ya, cara bincang-bincang santai di Nabawi dalam rangka milad ya. Sehari-hari beliau adalah sebagai pengusaha yang mengurus terkait dengan supported peralatan sound system ataupun pada acara-acara akbar di Manado. Beliau ini bisa hubungi beliau sehingga bisa dapat suatu event besar. Beliau adalah support sound system. Lalu kami ke kiri lagi, ini ada bersama kami adalah Ustadz Jainuddin. Saat ini bersama kami membawa jamaah di milad, dan sudah berapa kali bersama kami beliau mendampingi jemaah Lamahu ini. Salah kami sapa beliau di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Jai. Lalu terakhir kita ada suatu tokoh penting di Provinsi Gorontalo. Saat ini beliau sangat mengidam-idamkan umroh. Dia mengidamkan terus bagaimana dia berumroh, dan Allah belum manggil. Beliau dulu adalah orang yang sukses dalam membangun bisnisnya yang saya kenal, yaitu percetakan pertama di Provinsi Gorontalo. Beliau adalah Pak Joni Luneto bersama kami. Nah, bersama ini saat ini beliau kami bawa umroh dengan suatu usia yang cukup mapan, 68 tahun. Keluarganya menitip ke kami, semoga perjalanan beliau ini menjadi membawa suatu ibadah yang sempurna untuk Lamahu, sehingga beliau bisa mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Baik, saya mulai mungkin dari Bapak Ustadz dulu, yang sudah merupakan pembimbing ibadah Lamahu. Bagaimana menceritakan nih Lamahu saat ini bekerja sama dengan Ustadz Ahmad dan Ustadz Jai terkait manajemen Lamahu. Selama ini mungkin memberikan suatu info kepada masyarakat utama. Ustadz, silakan. Gimana Ustadz Lamahunya? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Freddy atas waktunya kepada kami. Terima kasih kepada beliau sudah berikan amanah yang begitu besar kepada kami. Alhamdulillah, kurang lebih sudah 2 tahun kami bersama beliau membawa jamaah Lamahu. Alhamdulillah, memang Lamahu ini merupakan travel yang sehati dengan saya, Bapak-bapak. Karena kenapa? Saya lihat dari travel-travel lain memang Lamahu sesuai dengan harapan kita, harapan para jemaah, mulai keberangkatan, kemudian nyampe ke Madinah, kemudian sampai ke Mekah, sampai pulang itu sama mesti ke jamaah minta motivasi buat travel. Jamaah memang mengatakan, Ustadz memang luar biasa Lamahu. Alhamdulillah, saya sudah di sini sudah 8 tahun lebih bawa jamaah, pindah-pindah travel. Alhamdulillah, sekarang Allah beli jodoh bersama Lamahu. Mudah-mudahan semua jamaah Lamahu, terutama Pak Direktur dan PT Lamahu, Allah memberikan kelancaran, kemudahan ke depannya. Dan juga alhamdulillah beberapa hal yang kami sangat bersyukur pada Lamahu. Yang pertama, alhamdulillah PT Lamahu sangat memasrahkan jamaahnya kepada kami. Bagaimana untuk jamaah ini betul-betul fokus ibadah, agar jamaah betul-betul umrohnya mabrur. Alhamdulillah, dengan sekuat tenaga, dengan usaha kami, alhamdulillah jemaah pulang kampung semuanya kami lihat senang semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya begitu. Yang berikutnya, terima kasih kepada tim Lamahu semuanya yang sudah membantu kami dalam
pelaksanaan umroh mulai dari transportasi, tasawuf, alhamdulillah selama kami di sini memang lebih enak Pak Direktur. Memang alhamdulillah lancar sekali. Nomor bis tidak usah ditelepon, sudah datang nomor bisnya Pak. Kemudian tasrehnya jamaah sebelum berangkat ke sini sudah dikirim tasrehnya. Masya Allah luar biasa. Itu merupakan suatu yang luar biasa lah buat Travel Lamahu. Ini juga berkat doa-doa Bapak Direktur juga, usaha para tim-tim di sana. Dan juga alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadikan jodoh sampai ila yaumil qiyamah buat Lamahu. Alhamdulillah Giti Lamahu ulang tahun. Kemarin bulan puasa Pak Direktur ya. Puasa kemarin alhamdulillah kami juga agak baru gitu. Alhamdulillah setelah itu sudah enak-enak alhamdulillah sampai sekarang. Karena Allah itu akan memperjumpakan hambanya dengan orang baik. Allah itu memperjumpakan hambanya dengan orang baik, Ini alhamdulillah dengan Lamahu ini Pak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya PT Lamahu tambah maju, tambah berkah. Ini yang saya sampaikan bukan dari lisan Bapak Ibu, Bapak Direktur terutama dari hati yang kami rasakan selama ini, yang kami berjuangkan betul-betul sesuai dengan harapan para jemaah. Jadi selaku mutawif di kota Mekah, di kota Madinah, seluruh jamaah yang nonton video ini mudah-mudahan bisa memilih travel yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Ya, kami harapkan insya Allah PT Lamahu ini merupakan satu-satunya travel yang membuat jamaah senang, bahagia, tentram Bapak Ibu. Mulai berangkat tidak khawatir, visa sudah keluar duluan. Alhamdulillah. Ini juga merupakan kebahagiaan buat kita semua. Selamat. Baik, alhamdulillah Ustaz atas responnya Lamahu. Ini Pak Harson sama Pak Haris. Kami saat ini bagaimana migrasi Lamahu ini untuk bisa safety, di mana kami langsung menjadi provider visa. Provider visa itu kami di tahun kemarin itu berjuang untuk menjadi provider dengan syarat sangat ketat untuk kami difilter menjadi provider. Ya, satu-satunya provider visa di Gorontalo itu adalah PT Lamahu. Satu-satunya, nggak ada provider visa di sana, hanya Lamahu aja. Nah, mungkin barangkali ini yang menjadi bagian topik bagus Pak Ustadz Ahmad ini, beliau banyak membawa dari beberapa travel. Sejak kenal kami, manajemen gimana ya? Manajemen kami oke ya? Alhamdulillah luar biasa. Visa, info visa dan lain sebagainya bisa oke ya? Tidak. Memang jamaah semuanya alhamdulillah sudah berapa saja bisa bawa. Memang semuanya Ustadz terima kasih. Lamahu yang terbaik. Memang begitu, sudah kenyataan memang. Jamaah memang sudah begitu, mengatakan begitu para jamaah. Betul. Pak Harson, dari kacamata Bapak selaku mungkin ya tokoh yang ada di Gorontalo, barangkali memaknai ataupun bagaimana Bapak bisa memilih Lamahu saat ini sebagai bagian yang terpilih dari banyak travel kits itu Pak. Gorontalo itu bersaing sama travel macam-macam, obat-obat yang mereka kasih, obat itu penawaran dan lain-lain ya. Itu kepala obat gigi gitu kan. Anak tidak tahu itu, jadi mungkin Pak bagaimana mandang ini Pak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Terima kasih Pak Direktur. Pertama-tama dan paling utama bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, memang banyak kesan yang menurut kami terjadi selama perjalanan dari awal sampai dengan hari ini. Kesannya baik semua, tidak ada yang tidak baik. Alhamdulillah, insya Allah travel ini semakin jaya, semakin terbaik. Ada hal yang ingin kami sampaikan bahwa kalau di Gorontalo mungkin Lamahu itu
istilah Gorontalo DP bahasa Indonesia gotong royong. Ya, kalau di Gorontalo kalau tidak salah terjemahannya Lamau itu gotong royong, makanya tidak salah ini Lamau ya. Nah, sejak awal saya ini memang terkejut. Jadi memang banyak kesan dari sejak awal sampai dengan hari ini. Perjalanan kami luar biasa sekali, nikmat, ibadahnya nikmat. Dan jujur dari dulu saya idam-idamkan untuk bisa datang ke tempat ini. Alhamdulillah, ini yang tidak pernah saya lupakan. Dari sejak saya berdoa, bersujud, dan semua Allah mudahkan. Alhamdulillah, insya Allah ini awal dari perjalanan kita. Insya Allah ke depan lagi kita bisa datang ke sini lagi. Yang pertama, yang kedua, berharap juga kami sebagai jamaah kedepannya juga memang banyak yang menawarkan ke kita, tapi memang untuk Lamau ini is the best ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada beberapa travel yang tawarkan ke saya, termasuk ada yang dari teman-teman pengacara, kemudian ada yang dari masyarakat, ada yang dari banyak. Tapi ketika saya lihat pertama masuk di Lamau, saya bilang sudah ini yang terbaik. Saya sampaikan sama istri saya, sudah di sini saja, insya Allah. Tapi alhamdulillah tidak ada kesan buruk selama ini dalam hal yang kami lakukan dalam perjalanan kami. Jadi terbaik. Makanya kenapa terbaik? Karena memang semua terbaik, tidak ada yang tidak baik. Alhamdulillah ini bisa dipertahankan. Pak Direktur, kedepannya bisa lebih lagi, apalagi ini Lamau sudah membuka cabang-cabang di beberapa daerah, luar biasa. Kalau yang lain belum ada, di Lamau, di PT Lamau, alhamdulillah sudah ada. Ya, insya Allah ini jadi motivasi buat kita semua, bagaimana lebih baik lagi, lebih jaya lagi, lebih bagus lagi. Pokoknya luar biasa insya Allah. Saya kira itu Pak Direktur. Nah, saya menilai Pak Harson ini, beliau ini kan sebagai profesinya itu kepada orang-orang yang perlu beliau bantu. Beliau bantu dalam hal suatu kebaikan gitu. Dan banyak beliau mengenal orang-orang. Tapi alhamdulillah ini bersama kami Pak Harson, di mana telah mengenal Lamau. Saya juga tidak mengenal Pak Harson ini, tidak sama sekali. Saya di Gorontalo itu saya bergaul, tapi yang ngasih info umroh itu Pak, kami di beberapa semuanya kami publish. Tapi yang akan datang itu adalah orang-orang yang tepat kami bawa, sehingga ya dapat juga orang-orang yang baik kami untuk bisa lakukan ibadah ini Pak Naris juga ini yang saat ini saya senang Bapak di satuan saat ini di Polda Kalimantan Tengah, Masya Allah. Tapi di sana lah mau ini jauh. Aku belum pernah ke sana lah. Salahnya mana yang lebih dahulu ya? Pernah bayangin ini Bapak bisa bersatu dengan saya di sini. Bapak berkenalan dengan saya. Bapak juga membawa suatu pekerjaan. Saya tidak memilih yang di Polda aja yang ke kami, yang ini ke kami. Tapi di sini saya bisa sama-sama dengan Bapak ya. Baik, ini kita juga ada sekarang hadir di kita perwakilan Lombok Pak Arifin ya. Arifin silakan bergabung dari Kebumen. Dari Lombok Pak Arifin ya. Kebumen. Kemudian dari Lombok mana? Nah silakan Pak Naris untuk memberikan suatu beberapa speak Bapak kira-kira apa Bapak milih Lamau, sana banyak travel dan kami pikir Lamau ini adalah baru di kota Bapak. Mungkin Bapak bisa kasih pandangan-pandangan saat ini. Bismillah Pak Naris. Ya. Terima kasih Pak. Dan ya, kebetulan saya juga bersyukur dapat hadiah umroh ini. Sebenarnya saya dapat hadiah umroh nih Pak. Dari Bapak Kapolres saya dikasih ini. Subhanallah. Jadi saya dapat umroh ini dari Bapak Kapolres yang kebetulan orang Makassar. Terima kasih kepada rekan-rekan. Jangan pernah takut kalau kita tidak punya apa-apa untuk berangkat ke umroh.
pasti Allah akan berikan yang terbaik pada kita. Percayalah, Allah itu Maha Adil. Demikian, Pak. Alhamdulillah, ini adalah suatu kata-kata yang bermakna dalam. Umroh itu tidak mengenal yang kaya dan yang miskin. Umroh itu tidak mengenal orang yang sudah mampu dan tidak mampu. Disinilah letak suatu keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang tepat dia berangkatkan. Nah, mungkin kita terima kasih juga kepada jajaran Polda ya Pak ya, Polres ya. Polres Kota Waringin Barat saya, Pak. Poldanya Polda Kalimantan. Polres Kota Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat. Salam ya Pak Kapolres dari kami. Semoga Pak Kapolres berkah dan semakin karirnya bermakna buat masyarakat dan banyak rezekinya dan banyak keberkahan yang akan diberikan buat jajaran Bapak dan keluarga. Salam kami ya dari Pak Lamahu Tour and Travel. Terima kasih telah memberikan suatu kepercayaan kepada jajaran Bapak bersama kami pemberangkatan ini. Alhamdulillah Pak Aris ya, kami hari ini di bincang-bincang santai di podcast Lamahu Tour and Travel. Revin Pujaji dari Kebumen. Alhamdulillah saya diberangkatkan oleh kakak saya, kakak kandung saya, Pak Huri Nugroho. Terakhir adalah Sumbawa Besar, sekarang di Polda NTB. Dan kakak perempuan saya, Mbak Rika, itu bendahara Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Alhamdulillah saya diberangkatkan oleh beliau berdua, karena berhubung yang diberangkatkan hanya saya selalu ingin berdua dengan istri saya dan saya memberangkatkan istri saya. Alhamdulillah kami diperkenalkan dengan Lamahu. Alhamdulillah juga pelayanannya saya salut dengan beliau berdua Mutoifnya luar biasa, bisa merangkul kita dan ya dengan saya ngomong apa adanya ya, dengan biaya minim insya Allah kita berangkat. Intinya tidak harus kaya. Kenapa? Sebetulnya orang umroh itu bukan siapa yang kaya, siapa yang mau, tapi siapa yang mau. Ya saran saya cuman satu, terus ditingkatkan. Terus intinya ditingkatkan itu ya tetaplah ada perbaikan apa, tapi saya bilang ini sudah termasuk bagus. Sampaikan layanan kami walaupun budget tidak memilih, layanan kami tetap sama seperti VIP. Baik Ustaz, barangkali tadi kami ini sudah dilihat-lihat oleh Askar nih. Kita bertemu ini dalam diskusi apa ini Ustaz. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit lagi untuk bisa bagaimana ini teman-teman yang sebelah kiri dari Manado. Bismillah. Silakan Pak Ton, silakan Pak. Siapa? Bagaimana Bapak ini kan? Ini dia daftar dari sosial media loh. Dia nggak tahu lama. Cuma kita lunasi langsung merata. Nggak ada yang kami tidak pernah bertemu kan? Belum pernah Pak. Belum pernah ya. Wajar nggak pernah. Ya ini udah kenal saya sekarang di sini. Alhamdulillah. Bismillah. Ya jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk saya cuma mau menyampaikan untuk masalah keberangkatan itu, kita kalau mau dipikir di Manado itu banyak travel ya, saudara-saudara juga. Tapi memang Allah memberikan saya yang baik, karena saya cuma lewat FB aja, Facebook lihat dan lihat daftar. Teman-teman sudah ada menawarkan, terus juga istri sampai bilang coba di lain-lain dulu, cari-cari dapat lagi, akhirnya balik lagi ke Facebook ini aja lah. Ya, langsung daftar. Hati berarti ya. Ya, langsung daftar. Nah, DP Bapak ini kemudian kita langsung donasi, langsung berangkat. 1 minggu itu kata istri berangkat dan donasi, ya sudah berangkat. Saya tidak perhatikan lagi siapa yang mau tahu ini Lamahu ini ada, di mana tempatnya,
alamatnya di Amplas di mana, walaupun kita berdekatan 8 jam dari Manado ke Gorontalo. Ya, bertetangga kita ini. Bertetangga, dulu satu provinsi. Satu provinsi kami pecah belah, bukan pecah belah ya. Memisahkan diri untuk peningkatan daerah. Ya, bukan seperti itu tujuannya. Kami juga mau membangun provinsi Gorontalo lebih baik ya. Pertama kami memisahkan diri dari Manado. Ya, jadi saya mau infokan kalau saya sebagai pengusaha bukan subsisten aja. Ya. Saya basicnya memang dulu itu sopir Masya Allah. mikrolet. Masya Allah. Sopir itu. Ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kepercayaan dan berikan amanah untuk mengelola usaha. Maka saya jadi pengusaha. Alhamdulillah di Manado sudah cukup besar lah. Tenda, Oh, sama tenda, panggung, betul. sound system, Panggung, tenda, sound Singkatnya system. event organizer ya. ya, event Iko. sekalian Iko. vendor juga. Kalau Masya. Iko itu biasanya cuma ngurus acara aja, Oh, tapi sama barangnya vendornya. Oh, Masya Allah. nah, sampai ke Gorontalo itu saya sering nama saya Tony ya. Ya, itu laki-laki Gorontalo. Masya Allah. Kalau saya sering Saudara dipanggil di Gorontalo. Manado itu Boston, Nah, bukan cuma di Amerika. Cari aja Boston sudah. ya saya udah ini betul-betul daftar lewat online. Kami berikan suatu cara-cara layanan lamahu dan kemudian juga langsung juga tepat waktu katanya. Sesuai ya. Sesuai dengan yang kami berikan enggak? Bapak Ibu semuanya di sini, Bapak yang ada di sini para tokoh, kalau kami menstandarkan tanggal seperti itu, tanggal begitu, insya Allah kami berangkat. Karena metode kami booking pesawat dulu, baru kami buka paket. Kalau yang lain, kumpul jamaah dulu, baru berangkat. Kalau kami tentukan schedule dulu, baru kami buka paket. Jadi tepat waktu, alhamdulillah, insya Allah kami masih tepat waktu. Pertamanya kita dapat kabar itu pesawatnya Lion. Iya. Nah, pertama itu. Tapi begitu berangkat, kok tiba-tiba jadi batik. Berarti lebih peningkatan lagi. Kita daftar dikasih tahu kita pakai pesawat Lion. Kok tiba-tiba kita berangkat, pas berangkat, kok jadi batik. Kita kasih Ternyata batik. Hadir sudah Upgrade ya. Upgrade ke batik. lebih. Nah, Masya Allah. Jadi begitu Bapak ya, ketika di sana kami ini, lalu kami kasih suatu fasilitas beda ya, kami lihat suatu dia berangkat seperti apa kami kasih. Lalu ada lagi di samping ujung kami sebelum kami menyapa dua tokoh sebelah kiri lagi, Bapak silakan dari Nusa Tenggara Barat, bisa Bapak kenalkan diri ini. Afwan. Saya Arjuna dari NTB, persisnya dari Pulau Sumbawa. Nah, itu saya dapat berita kebetulan yang nyari itu di browsing itu adik saya yang tadi ikut ngantar Al-Quran itu. Adik saya, adik kandung itu. Dia yang ngasih tahu info ini. Jadi saya ikut nyari aja. Lihat saya di YouTube yang sering muncul itu. Alamahu saya pernah ke Sumbawa yang sudah terkenal tuh. Tapi kayaknya ngeri nih bayarannya. Ngeri. Nggak masuk akal menurut saya sebenarnya. Menurut saya karena saya nggak punya duit nah gitu. Sebenarnya kalau yang punya, tapi saya lihat ini agak masuk akal lah. Terus saya cari yang muncul tuh selalu yang dari Gorontalo, banyak sekali ini orang Gorontalo ini. Tapi dia dapat perwakilan akhirnya, dapat perwakilan Nusa Tenggara ya, dapat Nusa Tenggara Barat. Tapi saya senang pertama dapat itu, banyak sekali yang dari Sumbawa ini 40 orang. Ternyata yang terbang tanggal 24. Satu bus mereka, wah asik kelihatannya ini. Ikut mana asik sama kami kan. Ternyata saya yang berangkat tanggal 26, cuma 3 orang. Saya, adik saya sama itu, sampai itu 8 orang ada. Nambah lagi suami istri itu. Lah, kita ini kan bingung nih. Mau berangkat ke Lomboknya ini. Nggak ada anu ini kan. Kalau mereka kan enak pas satu bus 40 orang. Kalau kita akhirnya sepakat ini. Yang satu saya tanya, dia dari Lombok aja, kenapa punya keluarga di sini. Kita ini yang dari Sumbawa ini, ya itu saya mau ngomong sekalian itu. Kelemahan kita di sana itu ya begitu.
Pak Gembol, silakan Pak dari NTB. Ya, sekalian saya memberi masukan bagaimana kalau besok-besok Lamahu itu dapat kasus yang sama gitu, minta difasilitasi walaupun kecil. Kalau jumlahnya banyak dari daerah kami kan mesti ke Lombok dulu, gampang itu. Kalau cuma dapat 3 nanti kita ketemu di sana itu agak susah kita. Sebab kalau naik travel kayaknya kita nggak boleh. Masalahnya koper kita 2 ini. Paling banyak saya lihat fasilitas dibanding tempat lain nih. Dapat ini kan. Wah, di pesawat sih saya sempat ngomong sama yang lain. Kaget lihat kita punya dapat ini sampai bantal ini kan paling lengkap kita ini. Biasa. Iya, Lamahu ini paling lengkap saya lihat mereka bilang dapat apa? Yo, saya beli sendiri ini itu yang dari perusahaan lain itu. Dari travel lain. Nah, maksud saya dari yang begini susah kan kalau sedikit teman kita ya kedepannya mungkin ada yang pengen berangkat dari sana lagi jadi pemikiran karena dari daerah pun sudah difasilitasi gitu. Kita perlu butuh perwakilan yang bisa lebih lebar. Ya. Oke. Ya itu. Insyaallah. Saya rasa itu saja yang ini ya nggak apa-apa, asik juga kayaknya. Di luar konteks jadi urusan ini bisa dipakai. Terima kasih. Sementara itu aja. Baik, alhamdulillah masih Pak atas masukan-masukannya yang ada di beberapa tempat kami. Insyaallah mungkin ada orang-orang yang bisa kami amanahkan lagi ke depan bisa membangun ini. Oke, di session lagi kami dibantu oleh salah seorang tokoh kita, yaitu Bapak Joni Luneto saat ini ya bersama kami. Beliau adalah orang yang kami pilih. Allah pilih untuk mendampingi atau kami dampingi dalam pemberangkatan ini. Berangkat dengan suatu menurut kami ya keterbatasan dalam yang harus kami dampingi, tapi kami mau beribadah. Apapun kami lakukan sebatas yang kami mampu. Ketika kami tidak mampu, kami bermohon sama Allah untuk dimampukan. Bagaimana melayani semua jamaah yang akan kami bantu untuk beribadah. Mana Pak John untuk bisa ngasih besek di pagi ini? Bismillah Pak John, gimana Lamahu? Oke. Teruskan aja. Teruskan aja. Masyarakat Gorontalo umumnya, saya mewakili masyarakat yang ada di Gorontalo. Inilah tokoh kami, mungkin Bapak kenal semuanya yang ada di Provinsi Gorontalo. Ini adalah Bapak Joni Luneto. Alamat beliau adalah di depan Mall Gorontalo. Mungkin semua pada kenal ke beliau ini. Beliau tinggal di sana dan saya mengenal beliau ini waktu saya masih sekolah SMA. Beliau sudah sukses dalam suatu usaha beliau. Dan saat ini Allah memberikan suatu bagian yang harus kita pikirkan dalam beribadah di tanah haram ini. Ya Om John, maaf kalau kami banyak kurang layanan. Itu adalah suatu yang kami tidak sengaja dalam memberikan layanan ini. Tapi kami berusaha untuk semaksimal mungkin membawa Om John untuk bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Bantu kami untuk pelaksanaan ibadah. Ya, bantu kami untuk beribadah ini Om John, dan ini masyarakat sedunia, ya sedunia yang ada menonton YouTube kami atau menonton terkait dengan TikTok, sosial media kami, Lamahu seperti ini tanpa memilih orang untuk bisa berangkat umroh. Insya Allah. Baik, terakhir kami meminta Bapak Ibu jangan tegang. Bapak ya, maaf Bapak Ibu terus. Saya biasa ada ibu-ibu juga ini. Yalim Milad Lamahu, terima kasih Bapak bergabung. Kami akan rayakan di Taif besok. Lamahu berdiri tanggal 3 Maret 2018. Kami menerima izin dari Kementerian Agama. Saya menerima waktu itu dengan gemetaran. Apakah saya mampu bisa membawa izin ini dengan baik? Alhamdulillah. Dengan cobaan-cobaan terus-menerus, kami dicoba oleh Allah, tidak patah semangat untuk bisa membangun Lamahu ini sampai jadi seperti ini. Ini kan kami terus belajar Bapak Ibu, Bapak yang ada di sini, kami belajar terus untuk melengkapi Lamahu ke depan lebih bagus. Terakhir, saya meminta suatu end session dari Ustadz Jai
yang saat ini baru bergabung dengan Lamahu, tapi mungkin udah mengenal banyak terkait dengan saya, figur atau tim seperti apa. Bismillah Ustadz, bismillah. Syukron Pak Dir atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainuddin yang saat ini Allah berikan kesempatan untuk mempertemukan dan dipersatukan dengan satu travel yang ada khas tertentu dibanding travel-travel yang lainnya. Jadi sebelum saya bergabung dengan Lamahu, kita jelajah nih. Ada beberapa travel di beberapa tahun terakhir ini terakhir berlabuh di Lamahu. Di antara ciri khas yang menjadi kekuasaan jamaah yang jarang sekali mendapatkan komplain dan keluhan adalah satu, sebagai kunci layanan adalah kesesuaian dan kepastian. Jadi dua hal ini ada beberapa travel yang mohon maaf barangkali sedang Allah uji sehingga tidak bisa menepati dua hal ini. Baru di travel kesesuaian dan kepastian itu Pak Dir. Satu, kesesuaian dari brosur yang ditawarkan itu benar-benar sesuai dengan yang ada di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Termasuk yang kedua, yang paling banyak menjadi problem adalah kepastian keberangkatan. Makanya yang membedakan sudah disampaikan oleh Pak Dir tadi, bedanya Lamahu dengan travel lain, Lamahu booking dulu baru dijual ke jamaah. Jadi Masya Allah dua hal ini semoga tetap menjadi ciri khas tersendiri bagi Lamahu, apalagi sudah menjadi provider wisata sendiri. Nah selanjutnya juga Pak Dir, saya teringat ada pepatah mengatakan bahwa ucapan itu adalah doa. Ucapan di Lamahu yang kita lebih gampang menyebutnya adalah jargon Lamahu adalah terbaik. Terbaik dengan 3 kali ucapan, maka insya Allah itu adalah menjadi doa-doa terbaik yang akan terus mengalir. Nah selanjutnya saya dari Madinah yang saat ini sedang mendampingi jamaah milad yang ke-6 mengucapkan selamat milad Lamahu yang ke-6. Semoga Allah tetap jaga Lamahu, semoga Allah tetap istiqomahkan Lamahu, dan Pak Dir diberikan kesehatan dan kekuatan. Karena memegang amanah sebagai pimpinan, sebagai direktur di travel tidak semudah, tidak senyaman, tidak segampang yang orang kira. Tentu dengan cobaan, hantaman, isu dan berbagai macam yang akan menjadi problematikanya. Insya Allah Pak Dir lebih paham soal hantaman dalam travel itu. Nah yang terakhir pula, sebelum terakhir saya sampaikan bahwa idza tamal amruh badanaksuhu. Ketika sesuatu dianggap sebagai sebuah kesempurnaan, maka biasanya ada saja yang menjadi kekurangan diketahui kemudian hari. Insya Allah Lamahu dengan upaya penyempurnaan layanan ini akan Allah berikan petunjuk dan Allah akan berikan jalan agar kesempurnaan layanan ini terus bertingkat dan terus bertambah. Karena jika Lamahu saat ini standarnya 100, maka tahun depan jangan 100 tapi harus 300. Yang paling akhir ini soal ibadah umroh. Umroh itu adalah ibadah misterius, ibadah yang penuh dengan teka-teki yang tidak bisa kita secara kasat mata dan manusiawi tidak bisa kita tebak. Karena umroh itu bukan ibadahnya orang yang mampu, tetapi Allah akan mampukan siapapun yang ia kehendaki dan dianggap pantas untuk berada di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Madinah adalah tanah mulia, Makkah adalah kota yang juga mulia. Sehingga tidak mungkin orang-orang jamaah, apalagi Lamahu, tidak mungkin akan mendapatkan jamaah kecuali jamaah itu adalah jamaah-jamaah terbaik yang Allah panggil. Insya Allah dalam keberangkatan milad yang ke-6, Allah berikan kelancaran. Lebih-lebih sekali lagi semoga Lamahu tetap istiqomah dalam syiar-syiar agama Islam ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian yang sedang menonton siaran ini, Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah salah memilih. Satu, di paling awal di tagline-nya, yang paling awal sebelum saya menyampaikan adalah kesesuaian dan kepastian, dan ini yang sering sekali menjadi problem di travel-travel tertentu lainnya. Demikian Mbak Dir. Alhamdulillah Ustaz. Beberapa hal saya kutip dalam pembicaraan ini Bapak untuk menjadi informasi bahwa Lamahu itu paketingnya lengkap. Untuk Bapak meminta paket seperti apa, kami arrange. Bapak tinggal pilih mau paket standar sampai dengan paket eksekutif ada di kami.
Lalu kami juga membuka layanan haji furoda. Kami akan saat ini kami sedang merequest ataupun bermohon untuk izin penyelenggara ibadah haji khusus. Insyaallah kami akan launching di setelah Lebaran nanti, Ustadz ya. Nanti kami akan undang orang-orang untuk bisa ke Gorontalo. Tapi kalau dari Lombok tak mungkin ya. Lombok atau dari dari Kebumen, ya undangan virtual ya. Tapi kami yang terdekat itu adalah Manado. Manado kami undang dalam acara Milad 6 yang kami temakan adalah Gathering Lamaho Milad 6. Itu di Gorontalo. Kami undang semuanya untuk bisa bersama kami di acara tersebut sekalian. Insya Allah launching PIHK. Oke, bisa hadir, kami akan buka paket khusus di acara tersebut. Insya Allah. Ya Bapak ya, silakan untuk bisa datang bersama-sama kami. Insya Allah semuanya kami akan beritahu nanti di sosial media kami. Ini hadir di sini tokoh-tokoh yang baik, yang sangat-sangat kami hormati. Terima kasih telah bersama Lamau. Dan ini merupakan perdana di sini kami siaran langsung. Ya, biasa kami undang Ustadz Husni Idrus, tapi beliau saat ini tidak bersama kami dengan sesuatu yang lain hal. Insyaallah kami akan datang lagi ke sini dengan Ustadz Husni untuk lebih kami siar setiap hari untuk dakwah yang kami siar lewat podcast Lamahu Tour and Travel. Ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Pak Naris, Pak Arson, Pak Boston ya, Pak Arifin, sama Pak Arjuna, sama Pak John ya. Terima kasih telah memilih Lamahu Tour and Travel ya. Salam kepada keluarga, Bapak semuanya. Salam kepada keluarga. Insya Allah Bapak sekeluarga saat ini menonton video kami yang hadir di sini, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima semuanya doa-doa semuanya jamaah Lamahu Tour and Travel dan semua jamaah umroh yang ada di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan mereka. Kami Lamahu Tour and Travel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak ya untuk bersama kami. Dan sesuai brosur kami di Mekah adalah Hotel Jawas Altas. Kami tidak akan bergeser itu, tetap hotel itu, kecuali satu dan lain hal, hotel tersebut mungkin memindahkan kami ke tempat lain. Hotel itu adalah hotel bintang 3, hotel lama tapi sangat dekat. Tujuan karena kemarin kami minta di manasik, mau dekat untuk beribadah atau mau jauh tapi sulit beribadah. Semuanya minta dekat mau beribadah. Hotel adalah pilihan alternatif 2 tapi kedekatan untuk ibadah mereka prioritas. Sehingga kami ambil hotel tersebut. Jadi Bapak lihat standarisasi kami, dan itu adalah standarisasi bintang 3 yang cukup dekat kami ambil. Di sana ada yang bintang 4, bintang 5, Bapak request saja kami langsung. Karena kami adalah menjual juga paket-paket LE, lens enrichment yang ada di Mekah dan Mina, kami juga menjual. Jadi semuanya kami ada produknya Pak, produk LE, produk ticketing, produk paketing all, itu di kami sama paket visa. Ya, insya Allah ini menjadi suatu informasi yang baik buat Provinsi Gorontalo dan cabang-cabang lainnya yang hadir di sini. Bapak di Kebumen, silakan untuk bisa bantu kami dalam siar. Insya Allah bisa sama-sama kami. Ya, nanti bisa bantu ya untuk bisa sama-sama kami sebagai siar Lamahu di kota tersebut. Selesai ini saja Bapak yang kami bincang-bincang di pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Dan insya Allah kita bertemu kembali dalam siaran-siaran kami atau tema-tema kami yang pasti membuat Bapak tercengang. Oke, jangan lupa
klik komen dan subscribe. Oke, demikian, terima kasih semuanya. Insya Allah jadi wasilah di pagi hari ini. Salam kepada keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.